Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Vini Faradila, NIM F1C220023, Prodi Matematika Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas, menjelaskan video untuk memenuhi mata kuliah ekonometrika. Di sini ada pun jurnal atau artikel yang saya ambil, yaitu pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda. Adapun abstrak dari artikel ini yaitu dalam penyusunan persamaan regresi linear berganda atau persamaan allometrik pada umumnya tidak dilakukan berbagai pengujian namun langsung ke tahapan uji T dan uji F. Oleh sebab itu, paper ini bertujuan untuk memberikan contoh penetapan persamaan regresi yang baik dan lengkap dengan menyajikan studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda. Kenari atau Canarium indicum L. Dipilih karena memberikan jasa lingkungan terutama dalam penanganan perubahan iklim dan bentuk banyak diteliti. Dan belum banyak diteliti. Dengan demikian, paper ini juga berupaya untuk menetapkan persamaan allometrik kenari muda untuk digunakan dalam menangani perubahan iklim. Hasil penelitian diperoleh persamaan allometrik Y sama dengan min 941,765 ditambah 399,903x1 ditambah 3,429x2. Persamaan allometrik ini sudah baik karena telah menjalani beberapa pengujian sebelumnya. Namun, belum bisa dioperasionalkan karena nilai koefisien determinasi atau R-square yang rendah, yaitu 0,318. Dengan demikian, untuk pembuatan persamaan allometrik yang baik dan bisa dioperasionalkan, perlu melakukan berbagai pengujian terlebih dahulu. Dan jika telah diperoleh persamaan regresinya, didukung dengan nilai R-square yang tinggi. Kata kunci, persamaan regresi linear berganda, OLS, persamaan allometrik, biomasa, kenari. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Suatu analisis penelitian yang kuat yang dapat menganalisis banyak variabel secara bersamaan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks adalah dengan regresi. Pada dasarnya, kita bisa mempercayai hasilnya jika telah memenuhi ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Jadi, regresi OLS itu mengasumsikan terdapatnya hubungan linear antara kedua variabel. Jika hubungannya tidak linear, regresi OLS bukan merupakan alat yang ideal untuk analisis penelitian. Dan ini diperlukan suatu modifikasi pada variabel atau analisis tersebut. Regresi OLS ini juga sering digunakan untuk estimasi parameter dari hubungan fungsional yang berbeda. Dan salah satu persamaan regresi yang banyak dipakai pada penelitian di bidang kehutanan untuk penanganan perubahan iklim adalah metode allometrik. Metode ini merupakan metode pengukuran pertumbuhan tanaman yang dinyatakan dalam bentuk hubungan-hubungan eksponensial atau logaritma antar organ tanaman yang terjadi secara harmonis dan perubahan secara proporsional. Bentuk formulasi logaritmiknya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah XB, di mana Y variabel bergantung, dalam hal ini kandungan biomasa. X variabel bebas, dalam hal ini dapat berupa diameter batang atau tinggi pohon dan lain-lain. Dan A, B konstanta. Persamaan ini pada umumnya dapat dipakai untuk menghubungkan antara diameter batang pohon dengan variabel yang lain, seperti biomasa pohon, volume kayu, dan kandungan karbon pada tegakan hutan yang masih berdiri atau standing stock. Persamaan allometrik merupakan persamaan regresi yang digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan, atau regresi linear sederhana, regresi linear berganda, atau regresi non-linear.
Persamaan regresi ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya, penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap besarnya pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya dan bisa berdasarkan tandanya. Melakukan prediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Persamaan alometrik yang biasa digunakan bisa dari persamaan regresi linear sederhana, contohnya yaitu Y1 sama dengan min 3,43 ditambah 0,09x1 kuadrat, atau regresi linear berganda Y2 sama dengan min 6,21 ditambah 0,44x1 kuadrat dikurang 0,92x2, di mana Y1 biomasa akar acacia mangium, Y2 biomasa batang acacia mangium, X1 diameter setinggi dada, dan X2 tinggi total. Jadi, bentuk umum persamaan regresi linear berganda seperti yang dicontohkan tersebut mencakup dua variabel independen, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah EI. Analisis regresi ini dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial atau uji T maupun secara bersama-sama atau uji F. Sebelum dilakukan uji T dan uji F, biasanya dilakukan dulu uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Cara untuk mendeteksinya dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP, plot of regression standardized. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, uji multikolinearitas untuk melihat keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna, atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Heteroskedastisitas untuk melihat keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dan autokorelasi untuk melihat keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya, T1. Pada umumnya, keempat tahapan tersebut tidak dilaksanakan peneliti, namun langsung ke tahapan uji T dan uji F. Jika tidak dilakukan uji asumsi klasik, maka akan timbul ketidakpastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Oleh sebab itu, paper ini bertujuan untuk memberikan contoh penetapan persamaan regresi yang baik dan lengkap dengan menyajikan studi kasus penyusunan persamaan alometrik skenario muda. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di areal persemaian samping greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon. Waktu penelitian pada Juni 2018 sampai dengan Desember 2019. Terdapat 32 kenari muda pada tingkat semai dan sapihan yang berumur 9 sampai 21 bulan. Diameter pohon kisar antara 3,4 sampai 4,9 cm. Dan tinggi pohon kenari muda antara 1,32 sampai 2,48 meter di persemaian. Tanaman tersebut disiram secara rutin selama seminggu sekali dan dipupuk dengan bokasi sebanyak 600 gram per tanaman per 4 bulan. Lokasi studi pada daerah terbuka atau tanpa ada naungan. Dan jenis tanahnya renzina. Total 32 pohon kenari muda ditebang sebagai destructive sampling. Bagian tanaman yang ditebang dipilah ke dalam akar, daun, ranting, dan batang serta ditimbang berat basahnya secara terpisah. Setelah itu, ditimbang berat keringnya pada suhu tanur 80 derajat sampai 85 derajat Celcius selama 24 jam sampai diperoleh berat kering konstan di laboratorium. Seluruh data yang diperoleh dari lapangan dan laboratorium untuk setiap komponen pohon kenari muda, akar, daun, ranting, dan batang dihitung. Untuk penetapan persamaan biomasanya, dilakukan perhitungan biomasa atas tanah sebagai variabel dependen Y, dan diameter tinggi pohon kenari muda sebagai variabel independen X.
Dari data yang diperoleh tersebut, digunakan model persamaan regresi linier berganda untuk penyusunan persamaan biomasa kenari muda, di mana Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah EI. Untuk mendapatkan persamaan regresi yang baik, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup yang pertama yaitu uji normalitas residual. Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolonialitas. Multikolonialitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolonialitas jika ada fungsi linier yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linier. Gejala adanya multikolonialitas antara lain dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF dan toleransinya. Jika nilai VIF kecil dari 10 dan toleransinya besar dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Cara pengujiannya dengan uji Gleiser. Pengujian dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Residual adalah selisih antara nilai variabel Y dengan nilai variabel Y yang diprediksi. Dan absolut adalah nilai mutlaknya atau nilai positif semua. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya T1. Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson atau DW dengan kriteria pengambilan keputusannya, di mana DW besar dari 1,65 dan kecil dari 2,35. Artinya, tidak terjadi autokorelasi. DW besar dari 1,21 dan kecil dari 1,65 atau DW besar dari 2,35, kecil dari 2,79. Artinya, tidak dapat disimpulkan dan DW kecil dari 1,21 atau DW besar dari 2,79. Artinya terjadi autokorelasi. Yang kelima yaitu uji T. Uji ini dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y3. HA ada pengaruh X1, X2 secara parsial terhadap Y3. Kriteria pengambilan keputusan, H0 diterima bila signifikansi besar dari 0,05 atau tidak berpengaruh. H0 ditolak bila signifikansi kecil dari 0,05 atau berpengaruh. Yang keenam yaitu uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y3. HA ada pengaruh X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y3. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu H0 diterima bila signifikansi 0,05 tidak berpengaruh. H0 ditolak bila signifikansi kecil dari 0,05 berpengaruh.
Yang ketujuh yaitu analisis determinasi atau R-squared. Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Seluruh analisis statistika untuk data dan analisis regresi untuk penetapan persamaan alometrik dikerjakan dengan SPSS atau Software Package. Ini merupakan suatu sistem komprehensif dalam melakukan analisis data. SPSS statistik ini dapat menangani data dari hampir jenis file apapun dan dipakai untuk membuat laporan tabulasi, statistik deskriptif, aneka grafik, plot-plot distribusi, kecenderungan, bahkan analisis statistik yang rumit sekalipun. Yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang A, berat kering biomasa di atas tanah dan di bawah tanah kenari muda. Setelah ke-32 kenari muda ditebang, dipilah-pilah setiap komponen tanaman serta ditimbang berat basah. Berat keringnya maka diperoleh biomasa atas tanah, biomasa bawah tanah atau akar, dan biomasa atas dan bawah tanah. Berat kering biomasa di atas tanah dan di bawah tanah disajikan pada tabel 1. Nah, tabel 1 ini merupakan berat kering biomasa di atas tanah dan di bawah tanah, di mana terdapat rincian, kemudian diameter dalam sentimeter, tinggi pohon dalam sentimeter, berat kering oven 80 derajat sampai 85 derajat Celcius, yaitu ada batang, dahan, dan daun. Biomasa di atas tanah, biomasa akar, biomasa di atas tanah dan akar, R atau S, dan BEFS. Nah, dari hasil perhitungan pada tabel 1 menunjukkan bahwa biomasa atas tanah, biomasa bawah tanah, dan biomasa atas dan bawah tanah berturut-turut 29.719 gram, 14.964 gram, dan 44.683 gram. Rata-rata biomasa atas tanah, biomasa bawah tanah, dan total biomasa atas dan bawah tanah berturut-turut 928,73 gram, 467,63 gram, dan 1.396,35 gram. Perhitungan ini menunjukkan bahwa kandungan biomasa atas tanah hampir 2 kali lipat dari biomasa bawah tanah. Kemudian yang B yaitu hubungan diameter dan tinggi pohon dengan total biomasa atas dan bawah tanah. Hubungan diameter dan tinggi pohon dengan total biomasa atas dan bawah tanah dibuat dengan persamaan alometrik kenari muda, di mana diameter dan tinggi pohon sebagai variabel independen dan total biomasa bagian atas dan bawah tanah sebagai variabel dependen. Nah, interpretasi hasil uji asumsi klasik dan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas residual, penyebaran data pada sumber diagonal grafik normal PP plot of regression standard design, yaitu pada gambar 1, ternyata berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Nah, yang ini. Sehingga model regresi tersebut telah normal dan layak dipakai untuk memprediksi variabel bebas dan sebaliknya. Hasil uji normalitas tersebut dapat dilihat pada output regresi pada gambar chart normal PP plot. Tampak jelas bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi tersebut telah normal. Untuk lebih meyakinkan, disertai juga uji normalitas lainnya, yaitu dengan metode uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas residual disajikan pada tabel 2. Nah, tabel 2 ini merupakan uji normalitas residual, di mana di sini ada diameter pohon, tinggi pohon, residu tidak baku. Dan di sini juga terdapat normal parameter, most extreme, difference, Kolmogorov-Smirnov Z, dan asim sig. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari data residual sebesar 0,930, besar dari 0,05, jadi residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolonialitas.
Hasil uji multikolonialitas yang disajikan pada tabel 3 memperlihatkan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF. Untuk kedua variabel independen kecil dari 10 dan nilai toleransinya besar dari 0,100. Ini adalah tabel 3 yaitu uji multikolonialitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa kedua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, seperti ditunjukkan pada tabel 4. Dengan demikian, tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selanjutnya yang keempat yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson atau DW sama dengan 2,098 yang berada di rentang nilai 1,65 sampai 2,35 yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi seperti disajikan pada tabel 5. Yang C yaitu hasil analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh setelah data diolah dengan SPSS disajikan dalam tabel 6. Nah, di sini A variabel dependen. Di sini yaitu biomasa atas dan bawah tanah. Berdasarkan tabel 6, diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 941,765 ditambah 399,903X1 ditambah 3,429X2. Di sini konstantanya sama dengan min 941,765. Artinya, jika X1, X2 nilainya adalah 0, maka besarnya Y3 nilainya negatif, sama dengan negatif 941,765. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X1 sama dengan 399,903. Artinya, setiap peningkatan X1 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Y3 sama dengan 399,903 satuan, dengan asumsi variabel independen dan nilainya tetap. Kemudian, koefisien regresi variabel X2, 3,429. Artinya, setiap peningkatan X2 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Y3 sama dengan 3,429 satuan. Dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan hasil uji T seperti disajikan pada tabel 6, ternyata hasilnya adalah sebagai berikut. Variabel X1 secara parsial berpengaruh terhadap Y3. Hal ini karena nilai signifikansi kecil dari 0,05. 0,018 kecil dari 0,05. Pengaruhnya positif karena nilai koefisien positif. Artinya, jika X2 meningkat, maka Y3 juga meningkat. Variabel X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y3. Hal ini karena nilai signifikansi besar dari 0,05. 0,077 besar dari 0,05. Nah, berikut adalah histogram dan scatter plot disajikan pada gambar 2 dan gambar 3. Nah, gambar 2 ini merupakan histogram. Kemudian, gambar 3 merupakan scatter plotnya. Dapat kita lihat di sini. Yang kedua yaitu uji F. Hasil uji F disajikan pada tabel 7, di mana variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y3. Hal ini karena nilai signifikansi kecil dari 0,05. 0,004 kecil dari 0,05. Tabel 7 ini merupakan ANOVA. Analisis determinasi R-square pada tabel 8 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y3 sama dengan 0,318 atau 31,8%, dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Nah, penyusunan persamaan alometrik pohon kenari muda telah berhasil diperoleh yaitu Y sama dengan min 941,765 ditambah 399,903X1 ditambah 3,429X2. Tabel 6.
Dan ini merupakan persamaan regresi yang baik karena sebelumnya telah dilakukan berbagai pengujian. Meskipun demikian, hasil persamaan alometrik ini belum bisa dioperasionalkan mengingat nilai determinasi R-square masih rendah, yaitu 0,318 pada tabel 8. Alternatifnya, bisa juga dihitung dengan cara yang sama untuk biomasa atas tanah dan biomasa bawah tanah secara sendiri-sendiri. Jika berhasil lolos pengujiannya dan hasil persamaan regresinya masing-masing memperoleh nilai determinasi R-square lebih besar dari total biomasa atas dan bawah tanah, atau nilainya mendekati 1, berarti persamaan regresinya dapat dioperasionalkan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Hasil penyusunan persamaan alometrik pohon kenari muda yaitu Y sama dengan min 941,765 ditambah 399,903 X1 ditambah 3,429 X2 persamaan regresi untuk pohon kenari tersebut telah memberikan suatu kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Hal ini karena sebelumnya telah dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, dan autokorelasi. Meskipun demikian, persamaan regresi ini belum bisa dioperasionalkan mengingat nilai determinasi R-square cukup rendah, yaitu 0,318. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.